Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina shiratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Perhatikan peta konsep di bawah ini. Pada materi ini kita akan belajar membaca ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian belajar mengartikan tiap kata atau mufrodat ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian kita akan belajar menerjemahkannya dan berusaha menghafalkannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang hadis terkait dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selain itu, kita juga akan belajar ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan qalqalah. Sikap mulia yang diharapkan, kita akan berusaha untuk mengamalkan dan membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, semakin mencintai Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, menjauhi minuman keras dan narkoba, menjauhi segala bentuk perjudian, dan menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran. Bahasan yang pertama, menghindari minuman keras. Tahukah kalian bahwa Allah SWT menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah Allah memerintahkan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sementara contoh larangan adalah Allah melarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Kemudian, wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengonsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain, zat yang membuat ketagihan, akan merusak fisik dan mental. Di samping orang yang demikian itu juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangan hanya untuk membeli minuman keras dan zat-zat terlarang tersebut. Jadi di sini sudah jelas bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Yang perlu kita ingat dan harus kita pegang anak-anak, ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti di dalam perintah itu banyak kebaikan, banyak manfaat. Sementara ketika Allah melarang sesuatu, pasti di dalam larangan itu banyak sekali ketidakbaikan, banyak sekali keburukan, banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan, banyak sekali mudarat yang ditimbulkan. Sama halnya ketika Allah melarang konsumsi khamr. Kenapa? Karena khamr atau narkoba atau zat adiktif
lain, obat-obat terlarang lainnya itu dapat merusak fisik dan mental, sangat berbahaya. Kemudian perhatikan dalil nakli surat Al-Maidah ayat 91 dan 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ayat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan panah, rijsun, termasuk kotor, keji, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan panah, rijsun, adalah perbuatan keji, perbuatan kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi jelas di sini anak-anakku, ketika kita diminta oleh Allah untuk meninggalkan atau menjauhi, menghindarkan diri kita dari khamr, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah, ya, semata-mata sebagai tanda kita orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi ayat ini ditujukan untuk orang yang beriman. Artinya sebagai tanda keimanan seseorang, maka orang itu harus menjauhkan dirinya dari meminum minuman keras, ya, mengonsumsi khamr, tidak melakukan judi, tidak bermain judi, tidak berkurban untuk berhala, dan tidak mengundi nasib. Kenapa hal itu dilarang? Satu, sebagai tanda orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, karena termasuk perbuatan yang keji, kotor, ya, termasuk perbuatan setan, maka harus dijauhi. Kenapa harus dijauhi? Agar kita beruntung, la'allakum tuflihun. Lanjutan ayat, innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan bermaksud ayyuki'a bainakumul adawata. Ayyuki'a bermaksud menimbulkan permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian di antara kamu, fil khamri wal maisiri, di dalam judi dan maisir, di dalam khamr dan judi. Jadi ketika setan membujuk manusia untuk meminum khamr dan bermain judi, tujuannya adalah semata-mata karena setan ingin, ya, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita, di antara manusia. Kemudian apalagi? Setan bermaksud wa yasuddakum an dzikrillahi. Setan bermaksud menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Kemudian apalagi? Wa anis sholah, dan dari mengerjakan sholat. Jadi ketika manusia berhasil dibujuk oleh setan untuk meminum khamr dan bermain judi, semata-mata tujuannya agar terjadi permusuhan dan kebencian. Kemudian yang kedua, menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah. Kemudian apa lagi?
agar manusia tidak mengerjakan sholat. Jadi jelas ini tujuannya untuk menjauhkan kita dari Allah. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu tidak, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ketika sudah disebutkan akibat yang ditimbulkan, kenapa masih tidak mau berpikir? Kenapa masih mau mengerjakan? Padahal jelas banyak hal negatif yang ditimbulkan akibat dari minum minuman keras, mengonsumsi khamar, narkoba, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya, serta bermain judi. Maka sebaiknya segera ditinggalkan. Jangan dekat-dekat. Jadi seperti jangan dekat-dekat, jangan dikerjakan, jauhi. Jadi seperti itu. Tinggalkan. Tidak perlu dikerjakan. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang beriman, maka jangan dikerjakan. Oke. Berdasarkan dalil nakli surat Al-Maidah 91, 91, mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan, beberapa pertanyaan. 1. Apakah yang dimaksud dengan minuman keras? Kenapa kemudian dilarang? Apa juga yang dimaksud dengan khamr? Tadi disebutkan khamr. Wal maisir. Ya. Apa juga yang dimaksud dengan judi? Wal maisiru, wal ansab, berkurban untuk berhala. Apa berkurban untuk berhala yang dimaksud? Kemudian apa juga yang dimaksud dengan wal azlamu, mengundi nasib dengan panah? Mungkin sebentar lagi sebagiannya akan kita bahas. Perhatikan, ini hadis Rasulullah. Secara tegas Allah melarang orang yang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Tadi sudah jelas. Kenapa dilarang? Karena banyak mudarat, banyak ketidakbaikan, banyak keburukan, banyak hal negatif yang ditimbulkan. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau disebut juga khamr. Keharaman khamr juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah. Berikut ini. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu muskirin khamrun. Kullu, tiap-tiap muskirin yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kalau menyimak hadis di sini jelas, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr. Minuman keras memabukkan, maka dia termasuk khamr. Karena dia termasuk khamr, maka dia haram. Demikian juga dengan narkoba, apapun jenis dan namanya. Demikian juga dengan zat adiktif atau obat-obatan terlarang lainnya, apapun sebutan dan namanya, semuanya mempunyai efek memabukkan, maka disebut khamr. Jadi minuman keras menilik dari hadis ini termasuk salah satu khamr. Jadi khamr mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar minuman keras. Minuman keras termasuk salah satu contoh khamr. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berarti semua khamr, apapun jenis dan macamnya, hukumnya adalah haram. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian anak-anak. Jadi segala sesuatu yang memabukkan, apakah dia beralkohol atau tidak, maka disebut khamr.
Contoh minuman keras biasanya beralkohol, memabukkan. Narkoba sebagiannya tidak beralkohol tetapi memabukkan, maka termasuk khamr. Demikian juga dengan zat adiktif lain, obat-obatan terlarang lainnya. Dia tidak beralkohol tetapi dia mempunyai efek memabukkan, muskirin. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan adalah khamr. Jadi di sini kita bisa simpulkan khamr mempunyai pengertian lebih luas dari sekedar minuman keras. Minuman keras termasuk salah satu contoh khamr. Jadi seperti itu. Dari sini kalian sudah tahu ya, apapun bahan jenisnya, ragamnya, dibuat dari apa saja, pokoknya mempunyai efek memabukkan maka disebut khamr. Perhatikan juga mengapa khamr, minuman keras, narkoba, zat adiktif atau obat-obatan terlarang lainnya haram? Ini hadis yang lain lagi. Khamr adalah induk perbuatan-perbuatan tercela. Barang siapa meminumnya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati sementara khamr berada di dalam perutnya, niscaya ia mati dengan kematian jahiliyah, kafir. Ya. Kematian jahiliyah, kafir, tidak iman. Jadi kenapa dilarang? Ini alasan yang berikutnya, selain tadi merusak fisik, mental dan jiwa ya, di awal tadi. Oke, khamr dikatakan induk perbuatan tercela. Jadi induk perbuatan tercela. Barang siapa meminumnya tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bukan karena saya sudah meminumnya kemudian saya tidak diterima ibadah saya selama 40 hari kemudian melanjutkan menenggak khamr, bukan seperti itu. Kalau terlanjur menenggak, segera memohon ampun kepada Allah, bertaubat, hentikan. Jadi itu maksudnya. Karena apa? Sudah jelas ibadahnya, ibadah sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Segera bertaubat, segera hentikan, segera memohon ampunan kepada Allah. Bukan berarti kemudian karena merasa tidak diterima ibadahnya diteruskan, bukan itu maksudnya. Artinya apa? Berat sekali dosanya. Berat sekali dosanya. Maka segera tinggalkan, jauhi. Tidak perlu penasaran, tidak perlu pengen tahu seperti apa rasanya. Anak-anakku, kalau kalian belum pernah merasakan, tidak perlu. Untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, tidak perlu penasaran, tidak perlu coba-coba. Kalau tahu ada temannya mengajak atau menenggak, tolak, ingatkan, jangan dekat, jauhi ya. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari perilaku orang tersebut, peminum khamr maksud saya ya. Jadi jauhi anak-anakku, jangan pernah coba-coba, jangan penasaran, tidak perlu. Ada keterangan lain menjelaskan barang siapa dalam perutnya, nah ini termasuk ini mungkin. Barang siapa dalam perutnya ada barang yang haram sedikit, maka ibadahnya tidak terima. Ada juga keterangan lain, sesuatu yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Jadi tidak perlu icip-icip, tidak perlu penasaran buat apa, orang sudah jelas haram. Kalau sudah tahu haram, kuncinya jauhi, tinggalkan ya. Hindari, tinggalkan. Jadi itu kuncinya kalau sudah tahu haram. Ini ada keterangan lain juga berkaitan dengan khamr, minuman keras ya, minuman keras, karena minuman keras termasuk khamr. Khamr mempunyai pengertian luas tadi itu ya. Segala sesuatu yang memabukkan disebut khamr. Nah ini minuman keras memabukkan termasuk salah satu khamr. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Allah ya, terkait dengan minuman keras. Bayangkan, ada dosa, rentetan dosa, rangkaian dosa, rantai dosa yang sambung menyambung sebagai akibat dari khamr. Yang pertama,
Kalau dalam ini sepertinya bahasa Melayu, yang memerah maksudnya orang yang memeras. Orang yang memeras, membuat khamr. Orang yang minta diperaskan, minta dibuatkan, ya, jadi minta dibuatkan. Kemudian orang yang meminum, ini dilaknat oleh Allah. Orang yang memberi minum, yang meminum, yang memberi minum, sama-sama berdosa. Orang yang memesan, orang yang memesan, titip yo, misalkan, nitip ya, tolong dibelikan, pesan, online pesan, sama saja. Orang yang mengantar, ini pesanan datang, diantar, ini. Ketika sudah datang pesanan, dituangkan, orang yang menuang, orang yang mengantar, orang yang menuang. Kemudian orang yang menjual, orang yang menjual, tidak buat sendiri, tapi menjual, pesan ke orang, dijual, di warung-warung, di rumah-rumah minum, kafe-kafe, orang yang menjual. Kemudian orang yang membeli, dilaknat juga oleh Allah. Orang yang menyimpan, berdasarkan ini keterangan ini, orang yang menyimpan. Ada versi lain dikatakan orang yang memakan, ya, memakan hasil dari penjualan khamr itu, ya, kalau tahu, jadi, saya diberi uang, memakan hasil penjualan arak. Saya ditraktir teman, saya tahu teman saya misalkan penjual khamr, ya jelas haram, dilaknat juga saya. Jadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, semoga kita oleh Allah selalu. Kemudian yang berikutnya berdasarkan surat Al-Maidah 99:1, yang kedua yaitu judi. Judi itu apa? Tadi itu mengundi nasib itu juga termasuk bagian dari judi. Salah satu cara judi banyak sekali macamnya. Mengundi nasib dengan panah. Kalau tidak keliru, orang jahiliyah dulu begitu mau pergi, mau berdagang, mau apapun, mau melaksanakan sebuah kegiatan, ya, meluncurkan anak panah ke atas, kemudian anak panahnya jatuhnya ke arah mana, itu yang diikuti. Jadi itu mengundi nasib, melakukan taruhan, termasuk judi. Tolong perhatikan. Selain itu, wahai anak yang berakhlak mulia, jauhilah judi. Pernahkah kamu mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Ya, kalau kalian, semoga kalian tidak termasuk yang demikian, keluarga kalian, amin. Mungkin nonton di televisi, sinetron banyak kan yang menceritakan hal-hal seperti ini. Keluarga yang berantakan karena salah satu penghuninya, ya, salah satu keluarga itu bermain judi, harta habis, ya, keluarga terlantar dan sebagainya. Di sebuah universitas di Melbourne, Australia, dilakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap siswa atau keluarga, di mana dalam keluarga itu ada salah satu anggotanya yang suka bermain judi. Kemudian kesimpulannya bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Ini anak-anak. Makanya, ya, bahasan materi kita itu jadi satu: minuman keras, judi, dan pertengkaran, saling terkait. Kemudian keluarga menjadi hancur dan anak-anak yang menanggung penderitaan berkepanjangan. Ini banyak ya, banyak bukti. Banyak orang yang dulunya kaya raya, hartanya habis karena apa? Ayahnya suka berjudi, sehingga hartanya satu persatu dijual, ditaruhkan, dipertaruhkan. Kemudian perhatikan, judi sangat dilarang dalam Islam karena lebih banyak ketidakbaikan yang ditimbulkan.
Ada pihak yang diuntungkan dalam berjudi, tetapi pihak yang dirugikan lebih banyak lagi. Ini sudah jelas. 5 orang bermain judi, 5 orang bermain judi, misalkan 10 ribuan, terkumpul uang 50 ribu, yang menang 1 orang dapat 50, senang dia. Sementara yang 4 orang sedih, uangnya hilang, uangnya diambil orang. Jadi ada yang diuntungkan, tetapi sesungguhnya lebih banyak yang dirugikan. Yang menang merasa karena merasa dengan permainan itu dia dapat menghasilkan uang yang banyak, ingin bermain lagi agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Sementara yang kalah penasaran, kok bisa kalah, tetap ingin bermain lagi. Karena apa? Berharap suatu saat bisa menang, tetapi sesungguhnya hal itu tidak akan pernah terjadi, jarang terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, judi termasuk perbuatan mengundi nasib yang merupakan perbuatan setan, maka jauhi, tidak perlu dikerjakan, hindarkan diri kita dari hal-hal yang demikian. Kemudian diperhatikan juga, hasil judi tidak akan pernah membawa kebaikan, tidak akan pernah membawa keberkahan bagi siapapun pelakunya. Nah ini tidak akan pernah berkah, tidak akan pernah membawa kebaikan bagi siapapun. Bahasan yang ketiga, menghindari pertengkaran. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Tolong perhatikan anak-anak, ya. Sebagian dari kalian orang Islam, tidak boleh orang Islam, ya, orang muslim itu orang Islam, bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Kenapa? Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dan segala permasalahan juga bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah dan dialog. Jadi tidak perlu bertengkar. Kadang-kadang pertengkaran itu justru disebabkan oleh hal-hal yang sepele, kadang-kadang tetapi akibatnya luar biasa. Bertengkar mulut, bisa saling adu jotos. Kemudian perhatikan hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah, Anil Barro ibni Azibin anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq, rawahu Ibnu Majah. Dari Al-Bara ibnu Azib anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya, kehancuran dunia, ya, la zawalud dunya, kehancuran dunia, ahwanu, nilainya lebih ringan, alallahi, di sisi Allah, qatli, ya, daripada qatli, membunuh, mukminin, orang mukmin, bighairi haqq, tanpa sebab yang hak, tanpa sebab yang benar, ya. Jadi tidak boleh bertengkar, apalagi sampai terjadi pembunuhan, menghilangkan nyawa, ya, apalagi tanpa sebab yang jelas, maka haram hukumnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Amin. Perhatikan surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a
walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Min ajli dzalika, oleh karena itu, katabna, kami tetapkan suatu hukum, ala bani Israel, bagi bani Israel, annahu, bahwasanya, mangqatala nafsan, barang siapa membunuh seseorang, bighairi nafsin, barang siapa membunuh seseorang, au nafsin, mangqatala nafsan, barang siapa membunuh seseorang, bighairi nafsin, au fasadin, tanpa sebab, ya, orang lain membunuh orang lain tanpa sebab, atau tidak membuat kerusakan, fil ardi, di atas bumi, faka'annama qatalana sajami'a, seakan-akan, seolah-olah seperti membunuh manusia semuanya. Waman ahyaha, barang siapa memelihara kehidupan seseorang, manusia, faka'annama ahyanna sajami'a, seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Walaqad ja'athum rusuluna, walaqad ja'athum, dan sungguh ja'athum, telah datang pada mereka, rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Summa inna katsiran minhum, hanya saja, summa inna katsiran minhum, hanya saja sebagian besar dari mereka, ba'da dzalika, setelah itu, fil ardi, di atas bumi, la musrifun, melampaui batas. Padahal sudah jelas larangannya, petunjuknya, hukumnya, tetapi manusia mengabaikan. Karena apa? Karena nafsunya, sehingga seenaknya saja dia menghilangkan nyawa orang lain. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian perhatikan, itu tadi tentang judi, khamr, judi, minuman, pertengkaran yang harus kita hindari, yang kita harus jauhi. Maka sebelum mengakhiri materi ini, kita lakukan refleksi dan evaluasi. Yang pertama, berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Ini harus berhati-hati dalam bergaul dan memilih teman. Teman yang baik akan membawa kita ke dalam kebaikan, teman yang buruk akan membawa kita kepada keburukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, dalam memilih teman diibaratkan teman yang baik seperti kita berteman dengan pedagang minyak wangi, sementara teman yang buruk diibaratkan seperti kita berteman dengan pandai besi. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin suatu saat bisa saja kita diberi minyak wangi sebagai hadiah, ya, karena kita temannya, atau paling tidak kita bisa mencium harum, ya, dari minyak wangi yang dijualnya. Sementara kalau kita berteman dengan pandai besi, yang diibaratkan sebagai teman yang buruk tadi, ya, pandai besi itu orang yang membuat sesuatu dari besi, biasanya menggunakan api. Kalau kita berteman dengan pandai besi, paling tidak diibaratkan kalau kita tidak terpercik api, baju kita atau tubuh kita terpercik api, maka paling tidak kita terkena bau asapnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi bergaulah dengan teman-teman yang baik agar kita ikut baik, jauhi teman yang buruk biar kita tidak ikut buruk juga. Kemudian yang berikutnya, tidaklah menjadikan seseorang tampak keren atau lebih bergaya ketika dia mengkonsumsi khamr dan narkoba atau zat adiktif atau obat-obatan terlarang lainnya. Jadi tidak tambah keren anak-anak, ya. Jangan kamu mau ditipu, ya. Misalkan kamu bergaul dengan temanmu, dikatakan ketika kamu tidak mau, ya,
tidak mau minum minuman keras, tidak mau pakai narkoba, tidak mau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian kamu diolok-olok misalnya, kamu cemen, kamu maaf banci misalkan, tidak masalah ya. Tidak masalah. Justru ketika mereka mengkonsumsi khamr, narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, justru mereka sebenarnya yang cemen ya, yang apa tadi, yang tidak keren. Justru ketika kalian mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang demikian, justru kalian termasuk anak yang keren, anak yang luar biasa ya. Jadi seperti itu, jangan khawatir ya, kalian tidak pernah cemen, tidak pernah banci gara-gara tidak konsumsi khamr ya, tidak pakai narkoba ya, justru kalian keren. Ingat ini anak-anak ya, kalian minimal, yang penting bukan penilaian manusia, yang penting penilaian Allah. Kalian akan selalu keren di mata Allah. Kemudian selalu kerjakan sholat 5 waktu ya. Jangan ditinggalkan. Yang sudah mengerjakan, ayo ditingkatkan, diperbaiki sholat kita. Yang belum, ayo mulai kapan? Mau kapan sholat? Jangan nunggu disolatkan anak-anak ya. Kasep kalau sudah disolatkan. Tidak ada waktu untuk bertaubat, tidak ada waktu untuk memohon ampun kepada Allah. Kemudian perbanyak zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa agar kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi seperti itu. Perbanyak juga, mungkin juga membaca buku-buku agama ya, biar pengetahuan agama kita semakin baik. Ketika pengetahuan agama kita semakin baik, insya Allah kita juga akan lebih berhati-hati dalam berbuat dan bersikap. Kemudian untuk evaluasi, carilah informasi jenis-jenis khamr dan narkoba dari internet ya. Carilah jenis-jenis khamr dan narkoba dari internet. Tujuannya semata-mata agar kita tahu, kemudian setelah tahu kita bisa menghindarkan diri kita dari mengkonsumsi khamr dan narkoba atau zat adiktif atau obat-obatan terlarang lainnya. Demikian ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat ya, buat kita semua. Semoga Allah selalu memberi petunjuk pada kita agar kita mampu untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.